Tersangka kemudian menyandangkan tas berisi kamera dimaksud ke bahunya. Mana lagi? Ini masih 47 ya. Padahal BMI sudah? Nah, 48. Tersangka kemudian pergi berjalan kaki meninggalkan teras rumah korban menuju jalan samping ke arah rumah tersangka. Dia meninggalkan lokasi. Masih 43 ya. Sini. 43 ya. Next, masuk papan. Tersangka kemudian meletakkan semua barang-barang milik korban yang diambil dari dalam kamar korban di bawah di lantai teras depan rumah korban. Ya, 44 diletakkan di situ. Posisinya duduk. Posisinya duduk. Posisi kemarin bagaimana? Meletakkan. Oke. Ya? Oh ya. Adegan 45. Tersangka kemudian kembali masuk ke kamar korban mengecek lemari korban sambil juga mengecek kain-kain yang sudah dibongkar dari dalam lemari korban yang sudah menjadi plat. Mencari barang-barang lain. Pelan-pelan ya. Iya bang. Dengan 25 ya, 25. Kenapa? Masuk ke di ruang tamu nanti 26. Adegan ke-15. Bang, Mungkin bisa disampaikan tentang rekonstruksi yang dilakukan hari ini ada berapa adegan dan apakah ada para pelaku yang sudah Terima kasih rekan-rekan. Rekonstruksi kita hari ini didapat 49 adegan. Rekonstruksi hari ini kita didampingi oleh jaksa penuntut umum, kemudian kuasa hukum dari korban, kuasa hukum dari tersangka,
lanjut dengan penyidik kita. Ya, izin Komandan, kira-kira dengan penjelasan Pak Kapolres pada konferensi pers itu kan 2 kali tersangka masuk, tapi setelah kita melihat ini ada 3 kali dia masuk rumah. Kira-kira gimana? Ada penambahan kira-kira tentang persoalan itu? Terkait dengan statement itu, Ya, itulah tujuan daripada rekonstruksi, supaya memberikan apa sebenarnya terjadi, bagaimana. Nah, berikut dengan urut-urutan peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau sebelumnya di dalam statement itu masih kurang lengkap, proses penyidikannya supaya semakin sempurna, itulah tujuan daripada rekonstruksi tersebut. Apakah ada fakta-fakta terbaru dari rekonstruksi? Kalau kita ikuti tadi rekonstruksi tersebut, hingga saat ini belum kita temukan fakta terbaru. kira-kira barang bukti masih posisi martir atau ada barang bukti yang lain, Komandan? Masih tetap dengan barang bukti yang sebelumnya. Kira-kira masih ada tersangka yang lain selain tersangka yang sudah ditangkap, Komandan? Hingga saat ini kita belum menemukan tersangka lain. Motif dari hasil rekonstruksi yang bisa disampaikan apa? Sudah sama-sama kita ikuti tadi rekonstruksi ini, kita lihat motifnya itu masih murni daripada pencurian, karena kita lihat cara mengambil barang, kemudian barang tersebut dijual. Izin Komandan, kira-kira tersangka kan punya utang 700.000. Kira-kira dia punya utang 700.000, Komandan, itu sudah ada tertera namanya, Komandan, pada siapa tersangka punya utang? Kalau dia punya utang itu yang pertama itu kepada mamanya, karena dia pernah berjanji kepada mamanya bahwasanya mamanya itu akan mengembalikan uangnya. Kemudian ada rekannya sempat dia orang belanja barang kepada dia, tetapi barangnya itu tidak diserahkan dia. Intinya tersangka punya utang kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain, Komandan? Iya, kepada orang tuanya. Itu Komandan, Sebenarnya orang tuanya itu tidak merasa anaknya ini punya utang, tapi si anak ini merasa berhutang. Di hasil dari rekonstruksi yang menghilangkan nyawa korban apa yang dilakukan oleh pelaku? Maksudnya Alat yang digunakan pelaku untuk menangkap alat nyawa korban itu apa? alat yang digunakan martel tersebut, palu. Itu ada berapa kali? Kalau kita lihat tadi, yang pasti yang pertama ke wajahnya, kemudian ke giginya dia, kemudian ke belakang bagian belakang, kepala bagian belakang. Apakah korban pada saat pelaku melakukan dalam kondisi tidur atau seperti apa? Posisi tidur. Ya, kira-kira luka memar di kepala Jini sudah ada besar berapa besar, kira-kira berapa sentimeter? Kalau secara detail kita tidak hafal visum tersebut, tetapi kita sudah mendapatkan visum dan dokter juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Artinya masih belum bisa dipastikan lebar daripada memar tersebut. Sudah, tetapi itu kan tertuang di dalam visum tersebut. Kira-kira kalau bisa kami tahu kira-kira berapa lebar yang Tidak bisa saya terangkan sekarang. itu Komandan, itu tadi Kalau soal motifnya itu tadi kan pencurian, kemudian karena penganiayanya dia takut korban. itu Komandan, hari ini ada berbeda dengan Tidak. Sampai sekarang pengakuan korban yang dari pertama sampai sekarang masih Komandan, pengakuan tersangka. Komandan bisa disampaikan itu adegan tersangka melakukan membunuh korban, bisa disampaikan itu adegan keberapa? Untuk bentar ya. Adegan 31. Dari adegan 31. Berapa kali palu itu dia sampai kalau korban tidak korban? Kalau yang dia ingat 4 kali. 4 kali. Saya ingat dia, tetapi menurut dia memberi juta. Setelah rekonstruksi ini kemarin apa ada pengembangan lagi atau apa tindakan selanjutnya? Kalau dari rekonstruksi ini belum kita temukan tersangka lagi atau motifnya sendiri. Kalau untuk langkah berikutnya adalah proses pemberkasan ke JPU. Berarti yang artinya dari hasil rekonstruksi ini bahwa motif pelaku pembunuhnya bisa dipastikan. Dari rekonstruksi ini motifnya itu terlihat murni pencurian. Tujuan mengambil barang dan kita lihat seperti sebelumnya sudah kita dari Bapak Kapolres, barang-barang tersebut sudah dijual dan diperjualbelikan di media.